Apa ini? Hidup bagaimana nih? Janda yang putih, janda yang putih berambut. Salafi Wahabikah ini fotonya yang di belakang nggak asing. Oh, siapa fotonya yang di belakang? Hidup bagaimana nih? Seorang ulama sufi bernama Mirsyad Ad-Dinuri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi mengenai musik, syair dan nyanyian. Apa ini? Bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa bertanya-tanya sampai dijadikan kitab. Tetapi yang ditanyakan adalah hal-hal yang nggak genah, hal-hal yang tidak penting. Kenapa tidak bertanya tentang Sunni Syiah? Siapa yang benar antara Sunni dan Syiah? Malah minta fatwa tentang hukum musik. Apa ini? Hidup bagaimana nih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang mencengangkan di mana santri ini membaca suatu kitab kuning, ya kan? Kitab mereka itu berwarna kuning. Ya kalau nanti kitabnya berwarna putih, ya kitab putih. Kalau kitabnya berwarna merah, kitab merah. Sesuai warna sih, diwarnai apa saja. Dan di sini teman-teman, santri ini membacakan kitab yang dimana kitabnya itu menyatakan ada seorang ulama sufi yang bertemu dengan Nabi, ya, meminta sabda kepada Nabi tentang hukum sesuatu. Saya menjadi heran sebenarnya. Semua umat Islam yang terkhusus Sunni, mereka itu meyakini bahwa Syiah bukan Islam dan Islam bukan Syiah, serta Syiah itu telah menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada masih orang-orang yang menganggap Syiah itu Islam. Bahkan kemarin juga datang ke gedungnya PBNU, kalau tidak salah, disambut oleh Kiai Khalil Nafis, yang dimana Kiai Khalil Nafis ini kan Ketua Umum Bidang Dakwah MUI, dan beliau menyambut orang-orang Syiah. Apakah beliau tidak tahu tentang Syiah Rafidhah atau bagaimana, saya tidak paham. Tetapi di sini intinya Syiah bukan Islam. Nah, kenapa saya membahas tentang Syiah bukan Islam? Karena apabila lah antara Sunni dan Syiah ada yang salah ataupun benar, maka orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, yang bisa bertanya-tanya dengan Nabi Muhammad, yang katanya mereka ini bisa melihat Nabi Muhammad secara yaqodoh, bahkan setiap sore bisa dijumpainya sampai dilihat orang kafir, yang diceritakan oleh seorang, siapa itu, Halimah, ya, Halimah Al-Idrus. Dia bercerita tentang seorang Habib yang setiap sore didatangi oleh Nabi katanya, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya dongeng, ya, dongeng. Seandainya memang benar bisa dijumpai seperti itu, bahkan dijadikan kitab, sabda-sabda Nabi itu sampai ditulis di dalam kitab oleh orang-orang sufi ini, kenapa mereka itu tidak meminta fatwa antara Sunni dan Syiah? Siapa yang benar antara Sunni dan Syiah? Malah minta fatwa tentang hukum musik, minta fatwa tentang hadis kopi, minum kopi. Dan siapa minum kopi lalu dia mati dan di tenggorokannya masih ada apa namanya itu, bekas-bekas kopi, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Sampai begitu loh, nggak jelas ini. Mau dibawa kemana agama ini? Kok cuma dihargai secangkir kopi itu surga? Na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak seperti apa pertanyaan dari si ulama ini kepada Nabi Muhammad yang bertanya tentang hukum musik. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Seorang ulama sufi bernama Mirsyad Ad-Dinuri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi mengenai musik, syair dan nyanyian. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi, dalam mimpi. Fakultu, lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal tungkiru min hadha sima'i syai'an? Apakah engkau mengingkari mendengar nyanyian, mendengar syair? Apakah engkau menentangnya, ya Rasulullah? Faqala, beliau berkata, Ma ungkiru minhu syai'an. Aku sama sekali tidak mengingkarinya sedikit pun, tidak menentangnya sedikit pun. Walakin, akan tetapi, kata beliau, kullahum, katakan kepada mereka, kepada para penyanyi, para pesenandung, yaftatihuna, agar membuka nyanyiannya itu, qablahu bil Quran, dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Makanya sekarang itu banyak kita jumpai orang mulai bermusik dengan Al-Quran. Seperti ini nih. Seperti ini juga. Dan seperti ini. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke nâbudun
Dan banyak lagi dari mereka yang menggunakan alat musik untuk mengiringi nyanyian. Apakah seperti itu? Bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa bertanya-tanya sampai dijadikan kitab. Tetapi yang ditanyakan adalah hal-hal yang gak genah, hal-hal yang tidak penting. Kenapa tidak bertanya tentang Sunni Syiah? Ya, kenapa? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Lanjut dulu. Wa yakhtimuna, kemudian ia tutup ba'dahu setelah selesai bernyanyi Dengan ayat Al-Quran. Jadi apa yang dikisahkan oleh Minsyad Ad-Dinur ini semakin memperkuat bahwa nyanyian itu hukumnya boleh. Bahkan bisa menjadi sunnah jika itu mengundang semangat beribadah. Wallahu a'lam. Ya Allah, teman-teman. Di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ini juga musibah banyak menimpa saudara-saudara kita dari antara kaum muslimin. Tiba-tiba dia melakukan satu amalan, dalilnya mimpi. Dapat wangsit dalam apa? Dalam mimpi. Yang lebih canggih, saya bermimpi ketemu Nabi SAW. Nabi ajarkan saya wiridan ini. Nabi ajarkan saya solat ini misalnya. Kita bilang Rasulullah SAW meninggalkan banyak hukum-hukum, hadis-hadis Nabi SAW banyak. Itu aja antum, ini jelas dari Nabi SAW. Sanadnya sahih. Adapun dalam mimpi masih banyak kemungkinan. Kau salah lihat, kau salah dengar. Ya. Mimpi kan tidak jelas seperti orang lagi bangun. Kenapa kau meninggalkan yang jelas? Hadis-hadis Nabi, hukum-hukumnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama, kemudian kau berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas. Taruhlah kau benar-benar bermimpi dengan Nabi dalam mimpi. Bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu pun suatu yang tidak jelas. Apalagi para ulama telah ijma', kata Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, ijma' ulama tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Kalau masalah syair gak perlu ditanyakan kepada Nabi secara bermimpi, karena memang sudah ada surat Asy-Syu'ara. Itu jelas itu penyair, bukan penyanyi, ya, bukan penyanyi. Sedangkan kalau kata Nabi Muhammad, orang yang bernyanyi-nyanyi itu lebih baik perutnya diisi nanah. Nyanyian yang seperti apa? Nah, ada klasifikasinya mungkin. Tidak semua nyanyian. Tapi di sini kalau perihal hukum musik, para keempat imam mazhab ya sepakat. Meskipun kebelakangan ini juga ada yang membolehkan jenis-jenis musik. Saya tidak berbicara tentang hukum musik, tetapi berbicara tentang mimpi. Mimpi yang seolah-olah bisa dibenarkan, ya. Kalau dalil bisa diambil dari mimpi, maka akan banyak orang-orang pendusta menyatakan kalau dirinya bermimpi dengan Nabi Muhammad dapat begini, lalu dia dikultuskan menjadi salah satu tokoh, menjadi sosok yang mungkin dianggap wali Allah. Orang yang dicintai Nabi Muhammad karena didatangi Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita diamkan. Harus ada orang yang membantah hal seperti ini. Tidak boleh diam, karena kalau diam, orang seperti ini akan leluasa nanti. Dan na'udzubillahi min dzalik, dipercaya. Sehingga apa? Kebanyakan dari orang-orang sufi, ketika mereka melakukan ritual-ritual tertentu, ada acara-acara tertentu, pasti dibuka dengan nyanyian. Contohnya seperti di video yang satu ini. Kita lihat. Janda yang putih, janda yang putih berambut. Salafi Wahabikah ini, fotonya yang di belakang nggak asing. Oh, siapa fotonya yang di belakang? Perempuan, teman-teman. Perempuan, jangankan bernyanyi. Berceramah saja ada yang mengharamkan. Ya, ada yang mengharamkan. Salah satunya kemarin saya pernah mendengar pernyataan dari Buya Yahya bahwa perempuan yang suaranya indah, yang suaranya bagus, jangan diperdengarkan kepada laki-laki lain. Jangan diperdengarkan kepada orang yang bukan mahram. Tetapi cukuplah di kamar saja untuk suami, katanya. Begitu. Tapi enggak sekarang. Bernyanyi di depan, entahlah di depan apa ini, coba kita tonton. Ini Pak. Oh, ini parah ini, ya. Rozi, ya, si tokoh sufi halu. Si halu luar biasa. Saya berani menyatakan ini halu karena apa? Banyak ceramahnya yang halu. Bahkan dia mengatakan bahwa la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini, teman-teman, katanya itu bukan sesuatu yang kita nafikan sebagai Tuhan. No, apapun yang kita sembah di dunia ini itu Tuhan, itu Allah. Begitu katanya. Ini kan ngaco. Ya Allah. Ini acara pengajian apa? Ya? Kajian apa ini dibuka dengan acara musik? Ya Allah. Saya tidak punya banyak komentar, teman-teman. Ya, nggak punya komentar sama sekali. Karena apa? Ketika kita mengajak umat ini untuk
Ini loh, bukan berarti kita itu merasa paling benar. Selama saya mengikuti kajian-kajian salafi, selama saya mengikuti kajian-kajian mereka, apa yang mereka katakan adalah qala Allah, qala Rasul. Sedikit mereka itu memberikan pendapat mereka secara pribadi. Terkadang ketika mereka ditanya langsung dinisbahkan kepada para ulama salaf. Seperti Ibnu Taimiyah, para 4 imam mazhab, terus kepada orang-orang soleh terdahulu, baik kepada para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka seperti itu. Tidak ada yang mengambil hujah kepada diri mereka sendiri. Tetapi sekarang enggak. Jangankan kepada ulama. Kepada mimpi mereka jadikan kitab. Ya, mimpi mereka jadikan kitab. Ada hadis minum kopi, ada hadis bertanya tentang musik atau nyanyian. Entahlah, ini agama mau diambil dari mimpi atau apa. Intinya teman-teman, saya di sini ingin mengajak kalian untuk berpikir secara sehat dan juga mengedepankan akal yang waras. Karena apa? Kalau akal kita tidak waras, nanti hal-hal yang khurafat-khurafat kita akan mudah percaya. Dan kita tidak akan mampu memfilternya. Setiap khurafat masuk ke diri kita dan kita terdoktrin dengan hal itu. Akhirnya apa? Penuh dengan khayalan hidup kita. Jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang salah menyinggung itu dari kekhilafan dan kebodohan saya. Tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.